Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Madinah al-Munawwarah nuran lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin adh-dhahirin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang berbahagia, marilah kita ucapkan rasa syukur kita ini kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, 13 tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak diutus menjadi seorang utusan di Mekah, maka perjuangan terbesarnya adalah mereformasi akidah, membebaskan masyarakat Mekah itu dari ketergantungan kepada benda, membebaskan masyarakat Mekah itu dari kemusyrikan, sehingga mereka tidak lagi menyembah berhala, sehingga mereka tak mau percaya kepada para dukun dan peradaban-peradaban jahiliyah yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Namun perjuangan ini tak 100% bisa membuahkan hasil. Namun Rasulullah pun tak pernah berhenti selangkah pun dalam melaksanakan berdakwah. Maka perjuangan Rasulullah ketika berada di Mekah, perjuangan yang beliau lakukan adalah beliau melakukan reformasi akidah. Yang dilakukan adalah mengenalkan masyarakat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. 13 tahun hanya menanamkan kalimat la ilaha illallah, menanamkan iman kepada orang-orang yang ada di Mekah, menanamkan jikalau aku ini bersaksi kepada Allah, aku bersaksi kepada Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Maka bila aku bersaksi kepada Allah, maka tak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang imannya benar, tentu solatnya pun juga benar, sujudnya pun juga benar. Kalau aku ini bersaksi kepada Allah dengan seluruh konsekuensinya, maka aku tak akan meminta rizki kecuali hanya kepada Allah. Maka orang yang imannya benar tentu tak akan meminta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang
menggerakkan seluruh bangsa Indonesia ini. Bangkitlah para kiai, bangkitlah para santri, bangkitlah seluruh orang-orang Indonesia, bangkit untuk melawan penjajah. Yang menggerakkan juga iman. Rasul mengajarkan kepada kita, hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kebetulan tanah air kita bukanlah Saudi Arabia, tanah air kita bukanlah Tunisia, Syria, Mesir. Tanah air kita adalah Indonesia, maka cinta Indonesia adalah sebagian daripada iman. Kebetulan yang menjajah adalah mereka tidak beragama Islam. Maka bangkitlah kita semua ini yang memiliki iman kepada Allah yang kuat dan memiliki rasa cinta kepada tanah air ini. Senjatanya cukuplah sederhana. Kita hanya memiliki bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan? Bambu runcing bisa menang melawan meriam yang sebesar itu. Bambu runcing bisa menang melawan senapan laras panjang. Bambu runcing bisa menang melawan tank-tank yang gagah sebesar itu. Tapi entoh nyatanya, kalau di akal manusia ini secara logika tak masuk akal. Kalau dirasionalkan impossible. Entoh nyatanya kita bisa merdeka sampai sekarang. Sehingga akhirnya pendahulu-pendahulu kita yang membuat negara Indonesia ini, mereka secara tulus menyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, mereka mengakui bahwa Allah turut campur dalam kemerdekaan Indonesia ini. Siapa yang menggerakkan? Imanlah yang menggerakkan. Jikalau Rasulullah dulu dia menggerakkan iman, bagaimana orang-orang Mekah ini bisa terbebas dari ketergantungan kepada benda? Bagaimana orang-orang Mekah ini bisa terbebas dari kemusyrikan? Maka bangsa Indonesia ini bagaimana bisa melepaskan diri dari penjajahan itu? Seluruhnya yang menggerakkan adalah iman kita kepada Allah. Inilah iman. Dia adalah merupakan sebagai tenaga yang bisa menggerakkan seluruh aktivitas hidup kita ini. Maka seseorang yang beriman tentu solatnya akan benar. Seseorang yang beriman puasanya akan benar. Zakatnya pun selalu ditunaikan. Ibadah hajinya pun jikalau ia mampu akan pergi ke sana. Maka inilah iman. Iman memang tak nampak oleh mata kita, tapi perilaku-perilaku yang kita lakukan dalam setiap hari tentu akan melahir sebuah kesolehan yang kita buktikan dalam aktivitas. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak sampai di sini kita bersolat jamaah solat subuh bersama, lalu kita mengaji bersama. Ini pun juga iman yang menggerakkan kita. Imannya memang tak nampak, tapi solat Bapak bisa kita lihat. Tapi Bapak duduk di sini mendengarkan kita mengaji bersama pun nampak oleh mata kita. Ini tandanya kalau Bapak Ibu ini seluruhnya memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mik ini tak kelihatan strumnya, tapi terdengar suaranya. Strumnya memang tak kelihatan, iman memang tak nampak oleh mata, tapi suaranya menggelegar di seluruh Pelamongan indah ini. Tapi solatmu bisa dilihat oleh siapapun, ibadahmu juga bisa dirasakan oleh orang yang ada di sekitarmu, sehingga kita seluruhnya bisa memiliki detak-detak iman yang ada dalam hati ini. Inilah perjuangan Rasulullah selama 13 tahun berada di Mekah. Beliau adalah mereformasi akidah orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah di sana. Kemudian kita lanjutkan hari ini perjalanan Rasulullah ketika sampai di Madinah. Di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham di bab 90. Jadi kalau kita ini udah nyampe bab 90, Pak. Kalau dia kitab kuningnya Sirah Nabawiyah sudah setengah.
Jadi kalau kita baca sedikit-sedikit mungkin baru halaman 15. Tapi kalau kita secara tematik kita sampaikan, cepat selesai. Nanti bisa ganti yang lain. Gitu. Hingga akhirnya banyak yang kita dapatkan dalam hidup ini. Umur itu pendek, maka manfaatkan umur itu sebaik-baiknya. Jikalau kau ini punya wadah yang kecil, supaya ingin mendapatkan air yang banyak, maka tuanglah berkali-kali. Jangan cuma sekali. Kenapa rupanya? Kau akan mendapatkan air yang banyak. Kalau kau ini keterbatasan dalam ilmu pengetahuan, maka kau tekanlah amal solihmu itu dengan perilakumu yang kau mampu melakukannya. Tentu mudah kau mengetuk surga dan pintunya pun akan terbuka dengan lebar. Jadi semua keterbatasan seseorang pasti memiliki kelebihan di sisi yang lain. Manfaatkan itu, karena sesungguhnya pintu surga tak di mana-mana, letaknya cuma di situ-situ saja. Siapapun bisa menyampai ke sana. Yang bodoh bisa sampai ke sana, yang miskin bisa sampai di sana, yang karyawan yang jadi sendal sekalipun, yang selalu digosok, yang selalu diinjak-injak sekalipun, bisa nyampai ke pintu surga yang sama. Jadi sesungguhnya Allah itu telah memberikan kelebihan kepada siapapun yang memiliki kekurangan. Jadi kita manfaatkan semuanya itu. Umur bangsa sudah tua, maka manfaatkan umur yang pendek itu. Lebih baik kau ini diberikan umur pendek dengan amal yang penuh, amal soleh semuanya, pendek enggak apa-apa. Coba bayangkan Abu Bakar sudah tua masuk Islam, umurnya sama dengan Rasulullah. 10 tahun dia masuk Islam, meninggal, kemudian masuk surga. Hanya berjuang 10 tahun, masuk surga. Ada orang yang diberikan umur panjang, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 100 tahun berjuang, tak masuk surga. Maka manfaatkanlah umur yang pendek itu dengan sebaik-baiknya, karena pintu surga tak pernah berubah letaknya. Jadi harapan kita optimis jadi orang Islam, disayang Rasul, disayang Allah. Pintu surga dengan kita, mudah untuk mengetuk dan membukanya. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam Siratul Nabawiyah bab 90 dijelaskan Rasulullah sampai di Madinah hari Senin 8 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah. Beliau sampai di sana bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rasul memilih Abu Bakar As-Siddiq karena ia setiap hari selalu bertanya, kapan kita berangkat hijrah ya Rasul? Rasul pun ia menjawab, Allah akan memberimu teman berangkat berhijrah ya Abu Bakar, tak usah kau buru-buru. Bahasa Rasul ini langsung dicerna olehnya, maka ia pun mempersiapkan membeli 2 unta yang kuat dan sehat untuk bisa dikendarai oleh 2 orang sampai menuju Madinah Al-Munawwarah. Maka kemudian berangkatlah mereka berdua, ditinggalkan keluarganya, Asma, ada kakeknya, ditinggalkan di rumah, tak ditinggalkan apapun, tak diberikan harta secuil pun, seluruhnya dibawa ke Madinah. Sejumlah 5.000 atau 6.000 dirham, sekitar itu yang dibawa oleh Abu Bakar. Kemudian akhirnya Asma binti Abu Bakar ditanya oleh kakeknya, Asma, apa yang ditinggalkan oleh ayahmu? Ini kakeknya sudah buta. Orang Arab fisiknya kuat, umurnya panjang, karena saking panjangnya umurnya itu sampai buta matanya, nggak bisa ngelihat. Lalu Asma dia mengambil karung diisi batu yang dilipat dengan kain, kemudian dilihatkan kepada kakeknya, dirabakan tangannya, "Kek, ini ditinggalkan ayahku, harta sebanyak ini." Maka kakeknya lalu menjawab,
baiklah berarti kakekmu sayang kepada, berarti ayahmu sayang kepada kita, ditinggalkannya harta yang sebanyak ini. Asma melakukan ini adalah hanya ingin menenangkan hati kakeknya. Asma, ia tahu bahwa sesungguhnya beberapa lagi hari ia akan menyusul ke Madinah Al-Munawwarah. Hingga berangkatlah Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan berbagai macam ujian di tengah perjalanannya, dari mulai di Gua Sur seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu, kemudian dikejar oleh Suraqah bin Malik, kemudian dikejar oleh Abu Buraidah, ingin diburunya karena ada sayembara orang Quraisy, siapapun yang bisa mendapatkan Muhammad hidup atau mati maka akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Kemudian sampailah Rasulullah di Quba, perbatasan antara Madinah dan Mekah. Sampai beliau di Quba, justru orang Yahudilah pertama kali yang melihat Rasulullah datang. Kemudian ia mengabarkan kepada seluruh orang-orang yang ada di Quba, wahai Bani Qailah, panggilan orang Ansor yang di Quba, kau lihat itu, kakek tuamu sudah lama kau tunggu telah datang. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah. Kemudian berbondong-bondonglah orang Quba itu, penduduk sana, keluar dari rumah untuk menemui Rasul. Rasul waktu itu telah sedang duduk di bawah pohon kurma bersama Abu Bakar. Masyarakat Quba ia tak mengerti mana Rasul mana Abu Bakar karena usianya sama. Maka ketika mereka sudah mendekati Rasul, Abu Bakar yang pada saat itu terik panas matahari sangat menyengat, ia membawa kainnya memakaikan kepada Rasulullah supaya tak kena sinar matahari. Mulai saat itulah orang-orang Quba tahu siapa Rasulullah dan siapa Abu Bakar. Maka akhirnya mereka menyambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dinanti-nantikannya tak kunjung datang juga. Ternyata hari yang ditentukan, yang dianggap mereka tepat itu tak tepat ternyata oleh Allah. Allah maunya Rasul memutar, ia memakai jalan melalui jalan arus Yaman. Jadi ada Yaman, ada utara. Kalau kota Madinah itu berada di sebelah utaranya Mekah, maka kalau mau cepat melalui jalur utara. Tapi Rasulullah dia memutar melalui jalur Yaman yang tak pernah dilalui orang, sehingga rada lama sampainya. Sedangkan masyarakat Quba dia telah menunggu, mana Rasul ini tak datang-datang. Ternyata Rasulullah melalui jalur memutar sehingga lama sampai di Quba. Mereka menjumpai Rasul dengan senang hatinya. Kemudian Rasulullah dikiranya akan tinggal di Quba sampai kapanpun. Ternyata tidak. Rasulullah hanya 4 hari, sampai beliau hari Senin di Quba. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya beliau telah meninggalkan Quba menuju ke Madinah. Di Quba ini perbatasan. Di 4 hari itu Rasulullah memanfaatkannya untuk membuat masjid. Jadi Rasul kalau sampai di suatu tempat, pertama kali yang beliau bangun adalah masjid. Beliau membuat masjid yang biasa dikenal dengan Masjid Quba. Nanti semasa hidupnya Rasul sepekan sekali datang ke masjid itu untuk sholat berjamaah sampai akhir hayatnya. Itu masjid pertama kali yang Rasulullah bangun. 4 hari berada di Quba, Rasulullah membangun sebuah masjid. Kemudian Rasulullah berlalu ingin berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Hari Jumatnya sempat beliau dengan sahabat sholat Jumat di sebuah lembah, yang kemudian dilanjutkan kembali perjalanannya
ke Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di kampung Bani Najjar. Rasulullah sampailah di sana, semua orang pun telah menunggu kedatangannya. Kemudian mereka menawarkan, "Ya Rasul, silakan tinggal di tempat kami. Silakan tinggal di tempat kami. Penduduk kami banyak, peralatan perang kami lengkap, dan Rasul akan terlindungi di sini." Tapi apa jawab Rasulullah? "Aku ini berjalan adalah mengikuti kaki ontaku. Nanti di mana ontaku ini berhenti, disitulah aku akan berhenti dan aku akan tinggal. Karena ontaku itu adalah mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka masyarakat Madinah sangatlah senang sekali. Mereka mendendangkan banyak lagu, mendendangkan banyak bait-bait syair yang mereka adalah memang notabene orang yang suka bersyair. Arab itu suka bersyair. Hingga biasa kita sering dengar syair Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mata'alillahi da ayyuhal mab'usu fina cita min amril muta' cita syaraftal madinah marhaban ya khairad da'. Ini adalah syair yang mereka bacakan ketika Rasulullah telah sampai di Madinah Al-Munawwarah sebagai rasa cintanya, sebagai rasa bahagianya, karena Allah ternyata betul-betul telah mengutus seorang utusan yang nanti bisa menjadikan hidup umat itu semakin damai dan semakin bahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya onta Rasulullah itu berputar-putar di sekitar perkampungan suku Bani Najjar. Berhentilah di sebuah pekarangan bekas untuk menjemur kurma. Tanah kosong ini adalah milik orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail ini sudah tak punya bapak, ditinggalkan kepadanya tanah kosong itu, dan masih ada tumbuhan kurma, dan itu pun juga bekas masih ada kuburan orang Quraisy. Tanah itu adalah persis ada di depannya rumahnya Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini dia yang melindungi Rasul nanti, dan ia paling dekat dengan Rasul. Orang kampung, pertama kali Rasulullah itu menginap di rumahnya yang dekat dengan Masjid Nabawi itu Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Rasul menginaplah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu. Kemudian Rasul menginginkan tanah itu, namun keluarga Sahal dan Suhail dia ingin menghibahkannya. Rasul pun tak mau. Ia menginginkan untuk membelinya. Akhirnya dibelilah tanah itu sebesar 10 dinar. Bukan Rasul nggak punya duit, Pak. Rasul aslinya punya duit juga. Dan Abu Bakar bawa uang sekarung, jangan kaget itu. Rasul itu punya duit. Jangan dikira dakwah nggak pakai apa-apa, tidak. Lagi membawa umat. Apa lalu beda umat dulu mas sekarang? Saya kira sama. Orang dulu juga suka duit, orang sekarang juga sama. Makanya di antara dakwah itu ya uang itu. Kenapa rupanya? Dikarenakan di antaranya kebutuhan manusia di dunia ini kan materi, maka materi ini kalau terpenuhi mungkin untuk menghembuskan roh-roh akidah itu lebih mudah. Sing di duit nggawa duit, sing pinter ngandani, sing di jabatan nulung bawahane, seperti itu dakwah. Yang bisa melakukan peluang, lakukanlah peluang. Yang tenaganya kuat, kamu bantu orang dengan tenagamu, terus kamu menasihatkan yang baik, maka pasti akan diikuti juga. Seperti itu cara berdakwah. Kemudian
Akhirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membeli tanah itu dan mendirikan masjid yang sekarang dikenal sebagai Masjid Nabawi. Tanah itu kemudian didirikan masjid di sana. Luasnya adalah 70 kali 60 dhira'. Ini awal pertama masjid, sekarang mah besar. Sekarang besar sekali. Dulu itu hanya 70 kali 60 dhira'. Ini yang ada di Siratun Nabawiyah bab 90 dan juz pertama. 70 dhira' atau 60 dhira' itu sama dengan 35 kali 30 meter masjidnya. Nah ini gede mana sama ini kurang tahu nih. Rasulullah pun ketika membangun itu bergotong royong seluruhnya. Bahkan beliau sendiri pun tak segan-segan terjun untuk mengangkut material bahan bangunan, batu-batu. Bahkan beliau pun menebang kurma terlebih dahulu, memindahkan bekas kuburan orang-orang Quraisy itu, tulang belulangnya diambil dipindahkan di tempat lain. Ini berarti memberikan ajaran kepada kita bahwa bekas kuburan boleh dibuat rumah, bekas kuburan boleh dibuat masjid. Kalau ada orang, loh kuburan kok dibuat rumah? Dulu Rasul pun pernah membuat Masjid Nabawi, itu juga bekas kuburannya orang musyrik. Dipindahlah tulang belulang, dibersihkanlah dari tulang belulang manusia, tulang belulang kuburan orang-orang musyrik itu sampai bersih, dan kemudian didirikanlah bangunan. Bangunan itu ialah Masjid Nabawi. Tiangnya terbuat dari pohon korma, atapnya terbuat dari pelepah-pelepah dan dedaunan korma. Nah, awal pertama kali dibuatnya seperti itu. Kemudian sampai akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Setiap kali Rasulullah membuka masjid baru, pasti itu doanya. Karena gambaran akhirat itu adalah seperti kita di masjid ini. Kau masuk masjid pasti tak memikirkan apapun. Kau lupakan anakmu di rumah kecuali nasihat untuknya yang baik. Kau lupakan istrimu di rumah kecuali bagaimana membuatnya jadi taat kepada suami dan taat kepada Allah. Kau masuk masjid, kau ingat bagaimana seseorang yang rajin membaca Al-Quran. Kau ingat masjid bagaimana kau mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kau sujud selama-lamanya kepada Allah. Itu yang kau pikirkan. Dan harapan terbesar adalah seseorang keluar dari masjid, hatinya sudah terbangun di dalam masjid. Jangan tinggalkan masjid lalu lupa. Ini yang khawatirnya begitu. Iman di masjid, keluar masjid imannya udah lain. Nah, ini persoalannya jadi seperti itu. Nah, Rasulullah ini membangun masjid, berdoa Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan akhirat. Waghfir lil muhajirin wal ansar wal muhajirah, dan berilah ampun kepada orang-orang Ansar dan Muhajirin. Ini doanya Rasulullah. Maka sampailah ketika masjid itu selesai, kemudian Rasulullah hanya membuat bilik-bilik kecil di samping-sampingnya. Dibuatlah bilik untuk istrinya karena nanti Saudah juga akan datang. Dibuatkanlah bilik-bilik untuk anaknya karena nanti Ummu Kulsum sama Fatimah juga akan datang. Mereka masih di Mekah. Nanti mereka akan datang setelah bilik-bilik itu sudah jadi. Maka datanglah putra-putranya, datanglah istrinya Sauda. Jadi Rasul ini setelahnya Khadijah meninggal, beliau menikah dengan Sauda yang umurnya 65 tahun, lebih tua dari umur beliau. Sauda ini orangnya lucu, orangnya tinggi, lucu. Jadi kalau dia sholat itu dalam sebuah riwayat hadis, kalau ruku maka
hidungnya ini ada di pantatnya Rasul, nyenggol. Nah, itu. Ini Saudah. Dan dia suka melucu. Dan seorang janda sudah tua. Maka nanti datanglah Saudah, diikuti Fatimah dan Ummi Kulsum putrinya yang sudah disiapkan bilik. Maka cocoklah ketika Allah ini berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina amanu, kau tanamkan imanmu dulu, iman mantap. Rasul berjuang di Mekah hanya menanamkan iman. Walladzina hajaru, sudah imanmu kuat, anakmu yang kecil lahir sudah kau adzani dengan keras-keras di telinganya sebelum ia mendengarkan yang lain. Jadi kalau yang enggak suka adzan ini curiga, jangan kecilnya enggak diadzanin, lupa diadzanin. Karena anak kecil yang lahir pun diadzanin keras-keras di telinganya. Jangan sampai ini anakku, darah dagingku yang dilahirkan oleh istriku ini, sebelum ia mendengarkan suara apapun, maka imanlah yang kutiupkan di telinganya. Inilah dasar seseorang mau jalan. Inilah pondasi setiap bangunan. Jika pondasi yang kau tanamkan itu rapuh, maka bangunan apapun yang akan kau bangun di atasnya akan roboh. Tapi jika pondasi itu yang kau tanamkan kuat, maka tentu bangunan apapun yang akan kau tanamkan di atasnya akan menjadi kokoh. Maka pertama kali yang ditiupkan di telinga anak-anakmu itu pastilah suara azan. Boleh jadi kalau yang enggak suka azan itu bapaknya lupa mengazani dulunya itu, makanya rapat tak senang azan, nah azan seru-seru dan sebagainya. Ya Pak ya. Boleh jadi begitu. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW dia. Jadi sampai mana Pak? Sampai mana saya? Udah? Membuat bilik-bilik untuk putrinya. Setelah bilik-bilik itu jadi, maka datanglah rombongan Saudah dari Mekah. Nah, rombongan Saudah itu istri Rasul, diikuti oleh Ummi Kulsum dan putrinya Fatimah. Kemudian keluarga Abu Bakar juga datang, Ali bin Abi Thalib juga datang. Bersamaan mereka sampailah di Madinah Al-Munawwarah. Ini Rasulullah Muhammad SAW. Lalu pertanyaan kita, kenapa sih Rasulullah dia membuat masjid terlebih dahulu? Ini di mana-mana pasti itu Pak. Rasul kok membuat masjid dulu sih? Kenapa enggak yang lain? Bukankah sudah ditawari banyak penduduk yang menawarkan rumahnya? Rasul enggak mau. Rasul membangun masjid yang memfungsikan sebagai, selain masjid itu dipakai sebagai untuk sholat berjamaah, untuk beribadah, masjid itu juga bisa difungsikan oleh Rasul. Yang pertama adalah untuk tempat berkumpul, makanya namanya masjid jami'. Jami' itu adalah mengumpulkan umat. Siapapun ia, dari manapun ia datang, apapun warna kulitnya. Karena orang Saudi itu ada yang hitam benar, ada yang putih juga. Tidak semuanya hitam, tidak. Ya kan? Karena ada campuran juga dengan Persia kan. Nah. Kemudian siapapun yang datang ke masjid itu, mau ia miskin mau kaya tak jadi soal. Yang masuk masjid adalah sama. Maka ini adalah Rasul memfungsikan masjid itu selain untuk sholat berjamaah, selain untuk sholat Jum'ah, itu pun juga difungsikan sebagai tempat untuk berkumpul. Berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul lillahi ta'ala. Makanya sholat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, ya. Kemudian zakat, haji lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Persoalannya adalah kalau manusia ini
melakukan suatu amal perbuatan, baik itu yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau untuk orang lain, tapi bukan karena lillahi ta'ala, boleh jadi ini persoalan jadi besar. Boleh jadi ibarat bunga itu dia akan layu sebelum berkembang. Ibarat ia harapan adalah pupus sebelum datang. Kenapa? Karena ia melakukan seluruhnya perbuatan ini bukan karena Allah. Maka masjid ini jami', tempat untuk berkumpulnya semua manusia, umat manusia, siapa saja boleh kumpul di sana, adalah lillahi ta'ala. Itu Rasulullah yang pertama. Maka membangun masjid itu sulit. Sulit ya Pak John ya. Pak John membangun masjid ini katanya, saya kirakan 1 miliar, ternyata sampai 2,5 miliar. Ternyata membangun masjid itu sulit. Tapi untuk membangun umat ini, mempersatukan umat Islam ini lebih sulit lagi. Jadi membangun masjid ini sulit, tapi untuk membangun umat manusia, membangun Islam yang sesungguhnya, membangun jalinan-jalinan kasih antar sesama manusia ini menjadi beriman adalah lebih sulit lagi. Lalu yang kedua, selain masjid ini difungsikan sebagai tempat ibadah, Rasulullah memfungsikannya Masjid Nabawi sebagai halaqatut ta'limiyah. Halaqah itu putar. Rasul setelahnya melaksanakan sholat, setelahnya berjamaah, lalu mengaji bersama. Rasul di tengah, kemudian sahabat-sahabat memutarnya. Memutar ini dalam bahasa Arab namanya halaqatun, halaqah, memutar. Memutar ini ngaji, Rasulullah ngaji menerangkan hadis, Rasulullah ngaji menerangkan ayat Al-Quran, Rasulullah ngaji menerangkan tentang akidah dan sebagainya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan muamalat, jual beli, pergaulan antar manusia dan sebagainya, hukum-hukum Islam. Mereka menanyakan, Rasulullah ini berada duduk di tengah, lalu kemudian sahabat-sahabat di sebelah-sebelahnya, mereka memutar. Di dalam bahasa Arab namanya khalaqah, sehingga diistilahkan menjadi khalaqatut ta'limiyah. Sama dengan kita habis sholat ngaji. Masjid-masjid yang lain yang belum ada pengajian segera menyusul. Sholat usahakan ada mengaji. Hingga ketika iman ini sudah rada menjauh, ngaji lagi, iman datang lagi. Kan? Kurang dekat sama Allah, rada menjauh, ada ngaji, bisa ngumpul sesama ini, melihat sesamanya. Oh itu masih rajin, oh itu senang, oh itu berbicara tentang ilmu pengetahuan. Oh aku mendapatkan siraman rohani. Oh hatiku menjadi damai, adem, imannya tumbuh lagi. Seperti itu manusia itu. Kalau mau layu siram tumbuh, layu siram tumbuh. Seperti itu terus. Itu perjuangan yang tak ada habisnya. Makanya innalladzina amanu walladzina hajaru, imannya sudah kuat, sudah siap, bayi yang diadzani tadi ini sudah siap, lalu akan beranjak menjadi dewasa, ia akan menjadi orang yang berhasil. Yang bayi yang diadzani tadi nanti ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi petani sukses, ya kan? Setelahnya mereka ini sukses, setelahnya umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah sukses, mereka hidup mapan, baru walladzina jahadu fi sabilillah. Ayat tadi itu ternyata di situ Pak, bukan di membuat bilik-bilik. Ternyata di situ berhentinya. Jadi innalladzina amanu, iman dulu, walladzina hajaru, baru hijrah. Ya, imannya kuat baru hijrah. Hijrah itu bisa, kalau seseorang ini bisa menjadi sukses, ya,
bisa menjadi pejabat, bisa jadi bisnismen, bisa jadi teknokrat, bisa jadi hakim tinggi dan lain sebagainya, atau bisa menjadi orang sukses dengan jalannya masing-masing. Setelahnya mapan walladzina jahadu fi sabilillah, baru jihad. Jihad itu yang terakhir. Iman, hijrah, jihad. Rasul di Mekah menanamkan iman, hijrah ke Madinah, sukses dia, jihad. Nanti banyak perang, Islam akhirnya meluas sampai akhirnya Bani Umayyah, sampailah ke Indonesia ini, meluas sampai kemana-mana, seperti itu. Jadi itu sudah di Al-Quran sudah dikasihkan, ternyata ada rute-rutenya ke sana. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai khalaqatu ta'limiyah. Ini yang kedua. Kalau kita ini mengaji berarti dulu pun sudah ada seperti ini pada zaman Rasul. Gitu. Lalu yang ketiga, Rasulullah menjadikan masjid selain untuk sholat, selain untuk beribadah yang lain, difungsikan masjid sebagai penerima tamu. Jadi kalau bapak ini ono wong dak di rumah kewengen gitu Pak ya, aja ditolak di masjid Pak. Inggon sing bielah diatur sendiri. Kenapa? Ternyata dulu Masjid Nabawi itu sebagai tempat tidur orang-orang yang enggak punya rumah. Aku kalau lihat terkadang ono orang enggak punya rumah tidur di masjid diusir. Saya ini gerantes Pak. Iki berarti rak tau ngaji sirah Nabawiyah. Karena Rasul itu dulu itu masjid itu justru tempatnya orang-orang susah. Aku kalau melihat ini kayak di Kauman ya Pak, banyak ya. Wong becak, wong opo, kabeh ditompo. Kauman Juar itu loh. Zaman saya dulu masih kecil diajak bapak saya beli minyak wangi itu kalau mau Ramadan. Itu tidur di situ dulu. Panas le, bubuk sini se. Itu siang bolong. Sana dinaikin motor dari Gubuk sana arah ke Juar Pak. Motor nggawe helm zaman semono ra usum helm, ora ana cegatan barang. Polisi sih HP-HP zaman semono. Ya, motor iku bodong barang dijarke ra apa-apa. Zaman semono engko nek wis 5 tahun gek diperpanjang ngono kuwi wis HP. Sampailah di sana, disuruh bubuk di sana itu banyak sekali kelekaran itu. Ono wong becak, ono wong tukang rosok urung usum zaman semono. Jadi wong becak seokeh, wong randi-randuwe ya do ning kono nggawa tas gedhe elik-elik ngono kae. Banyak sekali. Di Juar, Kauman Juar, saya masih kecil. Nah, itu sesungguhnya itulah Masjid Nabawi pada zaman dulu. Justru nak masjid ini sepi, ra ono sing nuroni, ora ono tas elik, ana wong gletak ketok kumel ratu adus itu justru enggak masjid zaman Nabi Bapak. Aku coba serik ya nak ngomong ini ya Pak Takmir ya, jangan diserik saya ya. Saya hanya menggambarkan zaman Rasul dan zaman sekarang. Supaya apa? Supaya kita itu mau menghargai. Ternyata boleh jadi yang gembel itu waliullah yang kita enggak ngerti loh. Boleh jadi yang gembel itu wali mastur yang kita tidak tahu loh, yang memang malaikat Allah yang diutus supaya menyadarkan kita semua. Jadi ini yang sering terlupakan. Terkadang malah masjid ditutup, kunci rapat-rapat men ra iso bumah kabeh wong kan arep pipis wae kangelan gitu. Padahal mungkin boleh jadi wong iku pengen nang masjid iki gara-gara pipis dulu, Pak. Kowe golek masjid apa? Arep pipis. Ya serak popo, wes pipisan nang masjid, iya kan? Siapa ngerti dek ibu masjid masuk gitu langsung hatinya diketuk sama Allah, kamu akan suka masjid sampai kapanpun. Nah gitu, makanya ojo disalahkan apa pipis. Oh monggo, ya gitu. Nonton Pak, harusnya itu jadi damai terus Islam itu kan. Nah, masjid ini difungsikan adalah sebagai penerima tamu. Makanya kalau Bapak ini ziarah ke Masjid Nabawi, amin ya Pak ya. Bapak ya amini wae wong 20 wae iso mangkat kok sing siji gratis kok nyenengan iku opone to sing susah. Wong 20 iku lho mung tuku tiket karo paspor ya toh, nggih paspor tuku tiket diajukne visane wis metu mangkat, hanya gitu aja.
Angger 20 untuk siji, untuk tiket sing kai siji ku tikete pesawate kuwi. Wis mangkat ngono wae wis tutuk Mekah kok. Nah, kita ini kalau di Masjid Nabawi itu ada tiang, ada tulisannya Ustuwanatus Sarir, ya. Itu dulu Rasulullah sukanya tidur di tempat itu. Kalau capek iktikaf. Berarti iktikaf itu kalau capek boleh bubuk. No, gitu Pak ajarannya, Pak. Iktikaf itu kalau capek panjenengan boleh tidur. Aku tak capek, alhamdulillah udah iktikaf, niatku tadi sudah. Aku tak tidur, capek. Itu dapat pahala. Tertulislah di tiang itu Ustuwanatus Sarir, di tiang Masjid Nabawi. Mudah-mudahan enggak berubah nih. Mudah-mudahan enggak berubah. Nah, itu dulu adalah tempat Rasulullah tidur kalau beliau ini capek iktikaf. Di sebelahnya lagi Ustuwanatul Wuqud. Itu adalah tempat Rasulullah menerima tamu. Siapapun yang belum pernah dilihat wajahnya sama Rasul didudukkan di situ. Tidak harus pejabat. Tuh, Pak, ajarannya besar. Kadang kita ini lupa. Mengko nak sing ngomong ketone ala ustaz wong ra duwe wedek diserik. Ya gitu, tuh khawatirnya seperti itu Islam ini. Jadi yang belum pernah dilihat wajahnya datang ke masjid itu didudukkan sama Rasul itu. Didudukkan, dihargai, diajeni. Bapak dari mana? Saya dari Najar. Bapak dari mana? Saya dari Yaman. Banyak tamu yang datang dari Najar. Banyak tamu yang datang dari Yaman. Ingat loh, Yaman ini adalah dendam kesumat loh. Sampai sekarang, apa pernah Saudi Arabia rukun sama Yaman? Yaman dulu yang menghancurkan Ka'bah, Pak. Makanya Saudi ini sampai sekarang rodo loro hati mangkel. Terus bondone Ka'bah kuwi dicemplungke nek sumur Zam dihuruki ngono akale wong Yaman dulu itu. Makanya sampai sekarang itu serek era karu-karuan. Sedangkan Saudi Arabia dikenalnya dengan Bapak Khadimul Haramain. Haramain itu Mekah, Pak. Aku iki pembantune Mekah kok malah Mekah mbok uruki, mbok serang, mbok itu. Makanya sampai sekarang ya rukun tapi rukun ora rukun gitu. Rukun ora rukun. Ya rada sebel menungso ya kayak gitu nara ngono du menungso ya Pak ya. Nah, inilah Rasulullah ini selalu menemui tamu-tamunya ini yang datang dari Najar, yang datang dari Yaman, ditemuinya di tempat itu yang sekarang tiangnya tertulis Ustuwanatul Wuqud. Rasulullah di situ menemuinya. Di besok lagi siapapun yang datang di masjid ini mbok gembel porak gembel kayak ketok pesing mbok piye nak ndek klambi digawe gitu ya Pak. Aja diusir gitu. Wis pokoke mbah atur panjenengan yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah dulu seperti itu memperlakukan siapapun yang datang. Islam memang indah. Kemudian selanjutnya Rasulullah memfungsikan masjid itu sebagai penerima tamu. Makanya masjid yang besar-besar itu ada convention hall. Ya Pak, supaya anak-anak pernikahan orang yang gedung biasa, ben yang gedungnya masjid MAJT itu membuat ada convention hall. Supaya apa? Nanti tamu-tamu ketika ada pernikahan itu pakaiannya rapi menutup aurat. Ya gak mungkin pakai rok pendek kan Pak, karena di masjid. Nah itu aslinya tujuannya seperti itu. Makanya Rasulullah itu sangatlah dia itu menghargai tamu, diopeni tamunya itu. Tamu itu raja. Siapapun orangnya, tamu yang ke tempat kita adalah raja. Lalu selanjutnya Rasulullah Muhammad SAW memfungsikan masjid ini sebagai tempat untuk membantu orang-orang yang susah dalam kegiatan ekonomi. Ternyata Masjid Nabawi dulu enek pinjam-pinjaman duit Pak. Aja dikira gak ono. Panjenengan tahu Joko Karyan di Jogja
ora tau duwe duit masjidnya mesti minus. Iso dicek. Ternyata uang-uangnya itu dipinjamkan pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitarnya. Tuh. Sehingga mereka ini menjaga nama masjid. Sedikit saja orang itu menjelekkan masjid, mereka enggak suka. Kok kamu menjelekkan masjid? Enggak. Kami ini semuanya ini makan dari masjid. Aku lebih suka hutang di masjid itu daripada hutang sama kamu. Ini orang daerah Jagokarian, Pak. Ditawani Bang Titil ora gelem, Pak. Dia milah diutangi masjid. Dan masjid pun gak pernah nyatet utangnya piro, cuma sebatas misalnya dia mau nyaur pun gak bakal ditagih. Wis pikiro dhewe, Pak, sampai sak sadar-sadare. Gak pernah duwe isi kenceleng kotak gak ono isine, Pak. Wis ono isine diselahkehno, ono isine diselahkehno gitu. Sehingga masjid-masjid di Arab itu banyak yang memiliki namanya Lajnatuz Zakah. Ini aku hanya cerita Masjid Nabawi loh, Pak. Aja mbok salahne aku ya, aja mbok srek ya. Yes ngene iki pokoke ya. Apa-apa lah wis. Ceramah nok liya nak mbok srek ya. Nah seperti itu. Aku malam Jumat Nurul Islam, dina Selasa naik pondok perguruan tinggi, dina Minggu esuk nang kene nak pengke 4 terus ping 12, khotbah ping 4 16, sesasi 16 Pak ceramah, Pak. Wis pokoke terserah sampean. Wis tak doi iki sak jadwale. Aku pengurus nek Nur Al Ikhlas, gak pernah juga jadwal tak kene wong kabeh. Aku gak mau. Kenapa? Mosok ana nggone dhewe kok ceramah dhewean ngono. Engko nek Ramadan wae, saya bilang gitu. Oke, Bapak aja khawatir. Ini adalah masjid pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Masjid Nabawi punya lajnah zakat. Sing sepuh-sepuh sing wis pensiun sing sekirane gajine pensiun iki berapa? 1.300.000. Pak Marjono langsung Pak Yai Marjono ki langsung delok ya aku lho. 1.300.000. Cukup, Pak? Nggih. 1.300.000. Nah, ini kalau di lajnah zakat di Arab, Saudi Arabia iya, Jordania iya, Mesir iya, itu mereka akan mendapatkan tambahan dari masjid. Kalau memang tidak mendapatkan tambahan dari anak lagi yang membutuhkan, bisa mendapatkan tambahan dari masjid itu. Dia ada namanya Lajnatuz Zakah. Nah, makanya Rasulullah itu mengatakan ada rumahnya Rasul, baina baiti wa mimbari, dan mimbarnya Rasul adalah raudhatun, taman surga, min riyadil jannah. Itu hadisnya begitu. Maka kalau panjenengan ini di tempat raudhah itu lalu lurus, ada pintu namanya Babus Salam. Panjenengan mbok sekali-sekali do klumpukno duit terus mangkat neng Mekah napa to, Pak? Tak kancani lah. Angger 20 no tak kancani. Nah, di situ itu adalah dulu pintu ini itu pasarnya kota Madinah, Pak. Manjan kau sana tak ublek-ublek tak teki lo ceramahku iki, Pak. Tak teki ceramah. Dulu kan saya guide juga. Nah, di sini ini adalah tempatnya mereka berjualan. Mereka bertransaksi. Iki rada awan nyun ngapunten, Pak ya. Enggak masalah ya. Tanggung nak disuwek ngene engko dadi kalong, bape kalong, gak enak ngono. Tapi nak cerita Rasul iki kaya do betah ngono nganti do menteleng-menteleng ngono ora. Nah, Rasulullah dulu itu sampai akhirnya kalau Jumat itu ya Allah Gusti diadzani itu datangnya telat, Pak. Makanya Rasulullah hidup itu adzannya cuma sekali. Jadi sholat Jumat ketika Rasulullah masih hidup adzannya cuma sekali. Kemudian Rasulullah ketika sudah wafat diadzani enggak ada yang datang. Ijek do noto-noto, cek do nutupi barang, age ono sing pekek meh adus. Krana apa itu depannya persis dulu pasar. Mekah ya pasar seng lah ya, Pak.
pamer itu ya kan. Nah ini kalau di Madinah itu adalah di Babus Salam itu. Akhirnya diadzani lagi yang kedua. Akhirnya diadzanilah lagi yang kedua. Jadi sebelum Rasulullah wafat, sholat Jumat itu adzannya cuma sekali. Tapi setelahnya Rasulullah wafat, adzannya 2 kali. Pokoknya panjenengan nanti ono masjid ke adzannya sepisan berarti ngikuti corone sholat Jumat Rasulullah sakderenge wafat. Pokoknya mau pikir dhewe sing dablek sing ndi ngono ya. Nah, baru setelahnya Rasulullah wafat, kemudian diadzani 2 kali. Wes, yo aku pas khutbah Nurul Islam berarti adzan siji aku ngadeg khutbah rampung bar. Aku nak khutbah neng Nurnal Muslihun berarti adzan ping 2 wae ngono wis pokoke. Terus piye Pak Anik kabeh betul. Mangkane ngajiyo Siratun Nabawiyah engko tak jelaske neng kono ben awakmu ora gumunan. Wong Islam kok gumunan ya kan gitu. Nah inilah Islam itu. Indah aslinya itu Pak. Sehingga tidak ada berbentur satu sama yang lain. Ya, golekno sing kunut wayahe ndonga moh ndonga barang ya to. Aja ngono kuwi. Engko ana sing gilirane sing rono kunute engko kunut dhewean ya aja ya to. Ngono. Aja ana ngono kuwi. Oke, nanti sewaktu-waktu akan sampai sendiri. Nah, Masjid Nabawi tadi ini ketika difungsikan ini adalah untuk membantu perekonomian mereka sampai Islamnya ngalah adzane dadi loro. Islamnya ngalah Pak, kasih tahu. Demi apa? Ben umat tadi itu, umat Islam tadi itu bisa hidup sejahtera, iman ison jogo imane tetap tentrem, anak itu tetap kerumatan, istrinya tetap pada kerumatan seperti itu. Nah, inilah Masjid Nabawi ini. Pertama kali adzan itu jadi Masjid Nabawi itu. Tahu Pak? Adzan dulu ini dilantunkan dengan keras. Nah, ini aku ngomong adzan, aku gak sengaja ya Pak. Aja mbok kait-kait ke. Masalah aku mulang juga Nawin Wali Songo, aku khawatir mbok kait-kait ke ra ke bangkang karo menteri ya ngono ra. Nah, dulu itu adzan itu dilantunkan dengan keras. Pertama kali adalah Abdullah bin Zaid. Dia mimpi, di dalam mimpinya itu jumpa dengan seseorang yang membawa lonceng, kelonteng. Ditanyai sama Abdullah, kau membawa lonceng, kenapa kau bunyikan? Dia lalu menjawab, aku membunyikan lonceng ini karena memberitahu mereka supaya melakukan sholat. Lalu kemudian Abdullah menjawab, aku juga mau begitu. Besok aku mau pakai lonceng, kuloncengi mereka di Masjid Nabawi ini supaya mereka berangkat sholat. Lalu ia menjawab, jangan, kau jangan ikuti aku, tapi kau lantunkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini bunyinya. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Kemudian setelahnya itu Umar bin Khattab juga mimpi lonceng, tapi juga dilarang untuk membawanya. Ini artinya dilarang baik lonceng, tapi disuruh untuk berazan. Azanlah yang keras dengan sautul aliyah, naik di atas. Kalau sekarang ada menara, kalau zaman dulu nggak ada speaker, suaranya keras. Dilantunkan azan itu supaya terdengar oleh seluruh penduduk Madinah yang ada di sekitarnya. Kemudian juga masalah kiblat. Jadi kiblat itu dulu awalnya Baitul Maqdis, sejak ada Nabawi itu, Masjid Nabawi itu, lalu kiblatnya dirubah, syatrul fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah Baitullah. Ini adalah perjalanan Rasul ketika di Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kewajiban kita adalah memakmurkan masjid ini. Kita makmurkan masjid.
Mari kita lebih bersatu lagi umat Islam ini, tingkatkan solidaritas. 100 jamaah lebih bagus daripada 10 jamaah lebih baik daripada seorang diri. Maka semakin jamaah semakin banyak, maka kuatlah panji-panji Islam ini. Panji Islam ini kita bawa, kita kibarkan untuk bersama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sampai jumpa insyaallah di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.